Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam materi perkuliahan Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Kali ini kita akan mempelajari soal penulisan proposal. Setelah kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang motivasi, cara-cara di dalam menggali ide untuk penulisan proposal maupun skripsi. Di sini kita akan mengupas terkait dengan proposal yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, kualitatif maupun kajian pustaka. Semua jenis penelitian tersebut memiliki tata cara penulisan proposal yang berbeda. Oleh sebab itu, harap disimak dengan baik-baik, sehingga pada saat nantinya ketika waktunya menulis proposal, tidak mengalami kesulitan insya Allah. Namun, sebelum kita beranjak ke teknik penulisannya, bagaimana sih menulis proposal itu? Tapi sebetulnya selain penulisan proposal yang baik itu dari segi penulisannya yang memang bagus, tapi yang lebih utama adalah mahasiswa betul-betul memahami apa yang sedang dia kaji. Batasannya sejauh apa, tingkat pemahamannya seberapa, itu yang paling utama. Dan sekali lagi, sebelum kita menginjak ke pembahasan teknik penulisannya terkait dengan proposal, alangkah baiknya agar kita bahas dulu ya tentang topik yang lazim dalam PBA atau Pendidikan Bahasa Arab, yang rata-rata mahasiswa itu mengalami kebingungan ketika dalam menentukan topik atau lebih-lebih di wilayah judul. Maka sebelum mengajukan proposal, itu pastinya mahasiswa akan memilih topiknya apa, judulnya bagaimana, terus kemudian diajukan kepada dosen pembimbing skripsinya, sehingga nanti agar bisa terarah dengan baik. Baik teman-teman semuanya, kadang-kadang saya itu mengamati dan sekaligus menyaksikan banyak sekali mahasiswa yang mengalami kebingungan dalam menemukan topik. Terkadang juga kebingungan mereka itu tanpa dasar. Mereka itu seringkali menganggap bahwa mudah sulitnya suatu penelitian itu pada metodenya. Kalau saya boleh bilang, itu anggapan yang keliru. Karena metode itu hanya suatu alat. Ingat ya, metode itu hanya suatu alat. Alat itu ya macam-macam. Ada yang namanya pisau, ada yang namanya gergaji, dan lain sebagainya. Misal dalam suatu tema, contoh misalnya cabai seumpama, cabai ini pengen dimasak, otomatis dia harus diiris-iris. Kira-kira alat yang tepat itu apa? Apakah pisau ataukah gergaji? Tentu alat yang tepat itu adalah pisau. Meskipun menggunakan gergaji juga bisa, hanya saja hasilnya nggak akan maksimal. Sama juga dengan suatu metode, itu digunakan setelah munculnya topik atau setelah munculnya suatu masalah yang sedang dikaji oleh mahasiswa. Jadi tidak ujuk-ujuk, saya tak pakai metode kualitatif saja, tidak lapangan, akan lebih mudah. Itu saya pikir cara berpikir yang keliru. Karena setiap metode itu disesuaikan dengan konteks permasalahannya.
Dan masing-masing dari metode itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, tergantung juga dengan pemahaman si mahasiswanya. Nah, oleh sebab itu, saya merasa daftar topik PBA ini penting untuk kita kupas dahulu sebelum ke teknik penulisannya. Kalau ke teknik penulisannya itu mudah, karena wilayah teknis. Nah, teman-teman kadang-kadang itu bingung, ini enaknya pakai tema apa ya, atau topik apa ya, atau tentang apa ya. Kadang-kadang juga banyak mahasiswa yang mengajukan judul tapi tidak tahu arahnya itu kemana. Atau kebanyakan yang saya amati juga, teman-teman itu mengajukan judul selalu berkutat tentang kompetensi atau maharoh, entah itu istima, kalam, qiraah, kitabah. Padahal dalam topik di PBA untuk dikaji dalam suatu penelitian, entah itu skripsi maupun jurnal, itu skopnya sangat banyak. Tidak hanya kompetensi saja, antum juga bisa mengeksplorasi soal gramatika atau nahwu, atau juga sorof. Antum juga boleh mengkaji terkait dengan metode pembelajaran bahasa Arab. Bisa jadi juga tentang strategi, tentang media pembelajarannya, tentang teknik pembelajarannya, teknologi pembelajaran bahasa Arab, atau terkait dengan kurikulum bahasa Arab juga bisa. Terkait dengan perangkat pembelajaran bahasa Arab juga bisa. Banyak di sini. Ada lagi problematika pembelajaran ini juga bisa dijadikan topik. Ada juga kosakata, evaluasi pembelajaran BA, model pembelajaran BA, psikologi pembelajaran BA, atau terkait juga dengan buku ajar, terkait dengan bahan ajar, atau terkait dengan pemikiran pembelajaran bahasa Arab, dan lain sebagainya. Topik ini sangat banyak untuk dikaji, sehingga tidak hanya berkutat pada wilayah kompetensi. Ingat ya, tidak hanya berkutat pada wilayah kompetensi. Wilayah topik di PBA itu sangat beragam, dan lain-lain itu bisa antum tambahkan sendiri. Dan yang paling harus difahami lagi adalah bahwa topik-topik ini bukan suatu permulaan, ya. Ada permulaan lagi. Topik-topik ini hanya menunjukkan bahwa skop tematik atau topik untuk diteliti sesuai dengan PBA itu sangat banyak. Itu saja intinya, itu sangat banyak, sehingga nggak hanya berkutat pada kompetensi saja. Adapun tahapan awal yang harus dilakukan oleh mahasiswa hingga pada akhirnya dia tahu ini topiknya tentang apa, itu apabila mahasiswa itu melewati tahapan-tahapan berikut ini. Tahapan yang pertama adalah identifikasi masalah, ya. Identifikasi masalah ini mengandaikan bahwa mahasiswa itu dalam realitas kehidupannya menemukan suatu problem pembelajaran bahasa Arab, entah di sekolahan, di pondok pesantren, maupun di lembaga-lembaga yang lainnya. Seumpama mahasiswa itu menentukan judul di awal, sebelum dia itu mengetahui persis permasalahan di lapangannya bagaimana, nanti kebanyakan jatuhnya adalah pada wilayah kuantitatif. Umumnya menggunakan metode eksperimental. Itu sudah wilayah kuantitatif. Oleh sebab itu, supaya Anda ini mudah dalam melakukan tahapan-tahapan berikutnya, maka antum harus mencari tahu dulu apa itu masalahnya dalam suatu realitas pendidikan atau pembelajaran bahasa Arab. Identifikasi, ini masalahnya apa? Misalnya, Anda menemukan satu kelas di mana anak-anak itu memiliki nilai bahasa Arab yang rendah misalnya. Itu sudah masalah. Atau anak-anak itu ketika diajar bahasa Arab rata-rata itu guyon.
atau mungkin tidur, atau mungkin tidak memperhatikan. Itu juga bisa dianggap sebagai suatu masalah. Atau juga ketika dalam suatu pembelajaran bahasa Arab di kelas, atau juga boleh di luar kelas, siswa itu hanya duduk diam saja. Dia hanya mendengarkan penjelasannya guru, tidak mencatat, dan seakan-akan sedang ngelamun. Nah, itu suatu masalah juga. Suatu masalah yang lain juga bisa jadi guru ketika mengajar bahasa Arab itu begitu-begitu terus dari dulu sampai saat ini. Itu juga suatu masalah. Jadi, sebetulnya tidak sulit dalam menemukan sebuah masalah itu. Asalkan apa? Asalkan mahasiswa itu memiliki ketajaman dalam melakukan identifikasi. Jangan menganggap semua fakta yang ada itu fakta yang jauh dari permasalahan. Dalam sebuah praktek apapun itu pasti mengandung suatu masalah. Ingat loh ya, dalam suatu praktek apapun itu pasti mengandung masalah. Antum itu harus punya cara berpikir bahwa tidak pernah ada yang sempurna. Yang ada hanya ketidaksempurnaan. Sehingga di mana-mana sebetulnya kita bisa kok mencari suatu masalah. Tinggal kita melakukan identifikasi saja. Nah, setelah kita melakukan identifikasi ini, misalnya soal yang saya anggap masalah misalnya adalah anak-anak itu kalau dalam belajar bahasa Arab di kelas tidak memperhatikan guru atau lebih cenderung guyon. Nah, itu saya anggap suatu masalah. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah memperkaya wawasan. Memperkaya wawasan ini adalah perlunya suatu pengetahuan atau informasi terkait dengan siswa yang dianggap bermasalah tadi itu, rame atau mungkin guyon, tidak memperhatikan itu. Maka harus membaca banyak-banyak referensi, banyak-banyak literatur, banyak-banyak berimajinasi mengapa mereka lebih tertarik untuk guyon atau tidak memperhatikan pelajaran selama ada pelajaran di kelas. Mengapa kok bisa demikian? Kapan waktunya itu terjadi? Bagaimana kok bisa begitu? Dan mengapa kok begitu? 5W1H ini terus diolah, digali dengan membaca banyak referensi. Sebetulnya psikologisnya mereka itu bagaimana? Ini masalahnya ada di sebelah mana? Apakah di gurunya, apakah di pelajarannya, ataukah di siswanya? Nah, ini semuanya unsur ini harus tercover melalui buku-buku atau literatur-literatur umumnya, sehingga pada tahap yang berikutnya baru bisa membuat yang namanya skema. Nah, harus diskemakan. Masalah itu harus diskemakan supaya terlihat dengan jelas. Tahap berikutnya adalah menentukan variabel. Ya, tahap berikutnya menentukan variabel. Misal kita sama dengan konteks yang tadi, anak-anak ramai di kelas sehingga tidak membuat pembelajaran itu sukses. Sehingga antum mengamati gurunya itu sedang menggunakan media wayang seumpama seperti yang pernah saya contohkan sebelumnya. Kemudian pelajarannya itu adalah maharoh kalam untuk peningkatan di maharoh kalamnya, di speakingnya. Nah, ternyata setelah mereka itu rame ya, dan guru itu memunculkan sebuah media pembelajaran dalam bentuk wayang, anak-anak ternyata sangat tertarik dan antusias. Sehingga apa? Mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan sebuah pembelajaran yang meskipun itu ramai, tapi mereka dalam keadaan yang belajar. Nah, ini kira-kira variabelnya apa? Variabelnya bisa jadi adalah antara media pembelajaran
dan keaktifan belajar. Tinggal mana yang jadi variabel bebasnya dan mana yang menjadi variabel terikatnya. Tentukan itu. Kemudian selanjutnya adalah cocokkan dengan metode. Maksudnya bagaimana? Ingatlah ya, metode tidak pernah di awal. Metode disesuaikan dengan konteksnya. Kalau di situ ada wayang, terus kemudian untuk meningkatkan pembelajaran istimak misalnya, atau untuk mengaktifkan siswa supaya mereka tidak pasif, atau digunakan oleh siswa supaya ramenya itu terarah, tidak rame guyon sakarepe dhewe tapi yang terarah menggunakan media wayang itu. Ini kira-kira metode yang tepat itu apa? Pendekatannya pakai apa dulu? Pakai yang kualitatif atau pakai yang kuantitatif? Nah, dicocokkan dulu. Ini kalau dibahas di kualitatif kayaknya kurang tepat. Sebab A, B, C, D misalnya. Ini kalau dibahas di dalam kuantitatif atau kualitatif atau pustaka kok kurang tepat. Dan sebagainya. Alasannya itu kemudian dicari yang paling mungkin, kira-kira metode apa yang paling tepat untuk digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan. Baru kemudian membuat sebuah judul. Nah, gitu loh ya. Baru membuat sebuah judul, misalnya implementasi pembelajaran, atau misalnya lagi implementasi media wayang untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mempelajari bahasa Arab di ABCD. Nah, baru dibuat judul itu. Ini setelah melakukan identifikasi masalahnya apa, sampai di wilayah kira-kira cocoknya ini menggunakan metode apa. Itu baru membuat sebuah judul. Pengalaman yang kemarin, judul yang saya terima itu asal-asalan, kebanyakan begitu. Mereka tidak melalui dari identifikasi, tapi tiba-tiba langsung jadi sebuah judul. Nah, ini ajaib sekali teman-teman itu. Mengapa kok ajaib? Paling ya sudah mendapat ilmu laduni, sehingga moro-moro membuat sebuah judul, tidak menentukan identifikasinya bagaimana. Pengayaan wawasannya itu sudah ada seberapa persen. Sebuah masalah itu diskemakan dengan bagaimana, variabelnya ini apa, cocoknya menggunakan metode apa. Ini langsung tiba-tiba menggunakan judul. Nah, ini saya berharap untuk selanjutnya tidak terjadi fenomena yang demikian. Baik teman-teman semuanya, itu tadi soal tahapan ya dalam sampai di wilayah judul. Nah, keunikan yang lain dari teman-teman itu adalah kadang-kadang judul itu tidak tertata dengan rapi. Ada juga kasus yang unik lagi, judul itu hampir menyamai satu paragraf. Nah, ini jelas ditolak nanti. Sehingga penting bagi saya untuk menyampaikan tentang rumus judul supaya mahasiswa juga mudah memahaminya, begitupun juga DPS-nya memahami dengan baik apa yang sedang dikaji oleh mahasiswanya. Rumusan judul yang saya buat ini tentunya tidak sempurna, karena tujuan saya dalam membuat rumusan ini hanya untuk memudahkan saja. Saya awali dengan penelitian. Di sini ada kuantitatif, ada kualitatif, dan juga ada pustaka. Di sampingnya itu ada contoh-contoh judulnya itu bagaimana. Dan pada posisi paling atas di situ ada rumus keywords ya. Plus V1 itu variabel pertama. Bisa juga diisi dengan variabel yang kedua. Kemudian ada kata sambung. Meskipun kadang-kadang ya kata sambung ini tidak dibutuhkan. Kemudian ada V2 itu sampingnya semestinya 1.
ini bisa ditukar juga dengan variabel 1. Jadi variabel itu bisa di depan, bisa ke belakang. Dan setelahnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini maksudnya adalah kepada siapa penelitian itu dikaji, kepada siswanya kah, atau kepada guru, atau kepada sekolahan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah lokasi penelitian di MA apa, MA Z, MA A, B, C, D, dan seterusnya. Itu lokasi perlu disebutkan di dalam judul. Nah, kemudian di sini saya contohkan, misalnya dalam judul kuantitatif ya, penelitian kuantitatif. Misalnya keywordnya ini menggunakan peningkatan, ya, peningkatan. Kemudian ada lagi variabel pertamanya kosakata, kata sambungnya menggunakan dengan, ya. Kemudian variabel duanya menggunakan media wayang. Kemudian subjek penelitiannya ini untuk siswa kelas 11. Kemudian lokasi penelitiannya di MAZ. Nah, kalau kita baca peningkatan kosakata dengan media wayang pada siswa kelas 11 di MAZ. Ini sangat singkat judul ini dan memahamkan untuk mengetahui ini penulisnya maunya apa, sehingga judul tidak perlu terlalu panjang-panjang. Dalam memilih judul tentunya harus disingkatkan kata itu sehingga mudah diingat. Nah, contoh lain pada kualitatif ini keywordnya adalah komparasi. Kemudian selanjutnya model pembelajaran blended learning dan traditional learning pada siswa kelas 11 di MAZ. Selanjutnya adalah pada penelitian pustaka. Keywordnya menggunakan kata pemikiran. Ya, kemudian di situ ada RA. RA itu bukan Raden Ajeng loh ya, tapi Rusdi Ahmad Tuaimah. Kata sambungnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Dua variabel alangkah baiknya itu ditampilkan di dalam judul, sehingga tidak hanya satu variabel saja. Paling tidak variabel itu dua atau lebih, sehingga nanti akan dapat diketahui ini kira-kira penulisnya maunya apa. Nah, teman-teman semuanya, yang paling penting untuk dicermati di sini itu adalah pada keywords, kemudian pada variabel pertamanya dan variabel keduanya. Ini yang paling pokok di dalam konstruksi judul. Kadang-kadang teman-teman itu sudah mengetahui variabel satunya dan variabel keduanya, tapi tidak memiliki keyword yang tepat. Nah, ini bisa membuat mahasiswa akan bingung, gitu ya. Kalau keywordnya nggak tepat, apakah pakai peningkatan atau pakai komparasi? Karena apa? Karena penggunaan keyword ini akan menentukan tindakan dalam penelitiannya. Sehingga hati-hati, ini maunya apa dulu, ya. Selanjutnya saya ingatkan ya, pada row yang bergaris atau yang berwarna merah itu selalu cek judul di internet sebelum diajukan. Ini yang sangat jarang sekali dilakukan oleh mahasiswa sebelum mengajukan judul. Mengapa kita perlu mengecek judul? Apabila sudah ada ya judul itu di internet, maka jangan ragu untuk mengganti judul. Mengapa demikian? Agar terhindar dari tuduhan plagiasi. Saat ini teman-teman, antum itu mencari skripsi, versi yang lengkap bisa di copy, itu sangat mudah di internet.
Iya, kalau di tahun 50-an, saat itu belum ada internet, masih menggunakan mesin ketik 11 jari. Ya, saat ini perkembangan sudah begitu maju dalam teknologi, banyak kampus itu yang sudah memiliki repositori yang merupakan konten dari skripsi, tesis, atau mungkin disertasi versi lengkap ada di situ semuanya. Dan kadang-kadang bisa diunduh gratis. Kadang-kadang juga masih difasilitasi bisa di-copy. Nah, ini bahaya sekali. Oleh sebab itu, ketimbang nanti dituduh melakukan plagiasi, ya, karena melakukan plagiasi ini masuk dalam tindakan pidana loh ya, masuk dalam tindakan yang kriminal, sehingga harus dihati-hati dalam menyusun judul. Ataupun kalau judulnya itu berbeda tapi esensinya sama, ya sama saja, nanti bisa terjerumus dalam tuduhan plagiasi. Nah, oleh sebab itu tolong dicek sebelum judul itu diajukan. Itu ya. Apalagi ketika pada saat nanti sedang diujikan, antum itu oleh kampus diminta untuk tanda tangan di atas materai 6000. Kalau itu sudah tertandatangani dan dicek bahwa data di dalamnya itu sudah ada pada skripsinya si A misalnya, di kampus B misalnya, antum akan layak di meja hijau kan. Nah, oleh sebab itu tolong ini dihati-hati. Nah, baik teman-teman semuanya, ini adalah topik inti kita, yaitu struktur penulisan proposal. Kampus kita itu memiliki cara tersendiri ya, mungkin berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Di klasifikasi format penulisan proposalnya sesuai dengan jenis atau pendekatan penelitian yang digunakan. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, dan ada yang pustaka. Tentunya di dalam struktur penulisan ini ada persamaan dan juga ada perbedaannya, tergantung dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Misal di kuantitatif, di situ ada yang namanya hipotesis dan bermacam-macam metode penelitian dari jenis penelitian, populasi dan sampel sesuai dengan karakteristik kuantitatif yang harus dinyatakan dalam proposal. Sedangkan dalam kualitatif ini perbedaannya juga cukup banyak, lebih mengembangkan penjelasan di wilayah metode penelitiannya, dari pendekatan sampai di keabsahan data, tidak cukup sampai di analisa data. Kemudian ada tahapan penelitiannya. Sedangkan pada wilayah pustaka ini ada lebih ringkas lagi ya, lebih ringkas lagi. Metode penelitian di dalam buku panduan juga tidak dijelaskan gelambiang. Begitupun juga dengan kajian kepustakaan yang pada prinsipnya kajian pustaka ini lebih cenderung meneliti teks-teks atau literatur, misal tentang pemikiran seorang tokoh. Tentunya perlu saya ingatkan lagi untuk selalu mengecek ya topik Anda di internet sebelum didalami ini. Jadi sebelum memetakan ini pakai kuantitatif, kualitatif atau pustaka dan sebagainya, itu tolong didalami dulu di internet. Apakah pernah ada yang sudah membahas itu, baik secara redaksinya sama atau mungkin esensinya sama. Dan apabila Anda menemukan persamaan yang cukup signifikan, ya harap untuk mengganti topiknya sekalian, supaya apa? Terhindar dari tujuan plagiasi. Lagi-lagi plagiasi ini menjadi penting sekali untuk diperhatikan, karena melakukan plagiasi ini termasuk dosa besar di dalam dunia akademis. Nah, baik teman-teman semuanya, kita sekarang menginjak ke proposal kuantitatif.
Sebetulnya isi dari proposal kuantitatif ini sudah dibahas pada mata kuliah metodologi penelitian, sehingga saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan itu. Saya hanya akan menjelaskan terkait dengan sistematika penulisannya saja. Yang pertama adalah judul penelitian, ini saya pikir sudah jelas. Kemudian latar belakang masalah, dari masalah apa yang Anda kaji. Kemudian terkait dengan rumusan masalah, ini paling tidak rumusan masalah itu jumlahnya adalah 2, ya, tidak 1, dan juga alangkah baiknya tidak sampai 3. Karena apa kok sampai 3? Kalau sampai 3 nantinya bab 4 akan semakin banyak yang dikaji, sehingga akan membuat fokus penelitian malah melebar. Nah, untuk level S1 itu alangkah baiknya agar rumusan masalah itu hanya 2 saja, yaitu terkait menanyakan variabel yang pertama dan menanyakan variabel yang kedua. Kemudian terkait dengan tujuan penelitian, ini sudah jelas tujuan penelitiannya itu apa. Lalu ada manfaat penelitian, ini manfaat teoritis dan manfaat praksisnya apa. Manfaat teoritis itu apa sih? Yaitu manfaat yang masih dalam koridor keilmuan, misalnya terkait dengan PBA-nya. Kemudian kalau manfaat praksis ini lebih mengkhususkan pada penerapannya. Nah, kemudian ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini cakupannya membahas 2 hal, yaitu variabel penelitian dan indikator variabel. Variabel penelitian ini ya isinya variabel pertama dan variabel yang kedua. Kemudian indikator variabel ini ya indikator dari variabel yang pertama dan indikator dari variabel yang kedua, turunan dari variabel. Misalnya variabel tentang lapar, misalnya tentang lapar. Indikatornya apa? Indikatornya wong nek luwe itu kan lemes, diajak ngomong gak nyambung, terus tidur dan sebagainya, itu indikatornya. Kemudian dari indikator ini diturunkan menjadi definisi operasional. Definisi operasional ini merupakan ringkasan dari berbagai macam literatur yang bersifat konseptual, tapi yang mendefinisikan ini bukan dari buku, tapi dari si peneliti sendiri. Jadi Anda tidak harus mencantumkan referensi di dalam definisi operasional, karena yang tahu soal maksud dari tema, topik, atau judul Anda adalah si peneliti sendiri, yaitu antum sendiri. Kemudian kajian kepustakaan, ini mencakup 2 hal, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu ini dalam arti Anda harus menelusuri di internet atau mungkin di kakak kelas antum apakah sudah ada yang membahas soal itu. Kalau ada, maka harus disebutkan. Ada itu maksudnya tidak sampai 100% persis loh ya. Misalnya sama terkait variabel yang pertamanya misalnya, atau sama terkait dengan variabel keduanya, atau sama terkait dengan subjek penelitiannya atau tempat penelitiannya. Ini harus dimasukkan ke penelitian terdahulu supaya pembaca itu mengetahui sebelumnya apakah pernah ada atau ini memang skripsi yang baru. Kemudian kajian teori. Nah, sudah paham semuanya atau kajian teori itu mengulas seputar topik yang antum bahas, ya otomatis membahas terkait dengan variabel yang pertama dan variabel kedua, tapi didekati secara teoritis menggunakan berbagai macam referensi, baik itu dari buku maupun dari jurnal ilmiah maupun dari majalah atau situs dan lain sebagainya yang memang layak dijadikan sumber dan memiliki pembahasan yang spesifik terkait dengan tema. Terkadang juga
mahasiswa itu mandek dalam mengerjakan skripsi itu ya karena kajian teori. Mereka tidak menemukan referensi yang tepat, referensi yang komprehensif, yang sesuai dengan topik yang dibahas. Sehingga mereka mencari kemana-mana, dan kasus yang kemarin sampai mengganti judul karena bukunya tidak ada. Ini sebetulnya bukan masalah bukunya yang tidak ada, tapi masalah di mahasiswanya yang tidak canggih dalam mencari referensi. Ingat loh ya, di pendidikan bahasa Arab itu jarang sekali referensi yang menggunakan bahasa Indonesia. Rata-rata referensi yang komprehensif itu menggunakan bahasa asing, khususnya adalah menggunakan bahasa Arab. Lalu di mana Pak supaya saya itu bisa mendapat referensi yang mutakhir, referensi yang komprehensif, yang sesuai dengan topik yang saya bahas? Anda sebetulnya sangat mudah searching di googling itu, tinggal terkait dengan topiknya apa, misalnya soal media wayang, ya otomatis Anda kalau mencari media wayang tidak akan bakal ketemu dalam referensi berbahasa Arab. Yang paling mungkin adalah Anda harus menggunakan keyword yang tepat. Apa keyword dari media wayang itu? Yaitu media pembelajaran. Ya, media pembelajaran. Apa bahasa Arabnya media pembelajaran? Wasailut ta'lim. Nah, antum ketik wasailut ta'lim fi ta'limil lughatil arabiyyah di googling. Nanti antum akan ketemu banyak sumber di situ, banyak referensi di sana yang bisa antum pakai untuk menjadi tambahan referensi dalam kajian teori. Antum juga sebetulnya bisa mengakses jurnal, ya. Jurnal sekarang ini sudah bisa diakses oleh publik, bisa di-download, bisa disitasi dengan mudah, sehingga antum seumpama tidak menemukan buku bisa beralih ke jurnal. Lah, jurnal yang bagaimana yang layak dijadikan referensi untuk ditaruh pada kajian teori, yaitu jurnal Sinta 2 atau jurnal internasional. Makanya antum harus mengunjungi situsnya dulu, nanti tidak langsung mendownload jurnalnya, tapi kunjungi situsnya dulu. Apabila di sana ada label S2, itu maknanya adalah Sinta 2. Nah, kalau jurnalnya memiliki akreditasi S2 atau Sinta 2, maka dia layak untuk dijadikan referensi. Atau kalaupun antum pandai dalam berbahasa Inggris, antum juga bisa melacak di situs-situs atau jurnal online berbahasa Inggris yang tentunya terakreditasi di Scopus atau yang terindeks di Scopus. Antum bisa saja men-searching di Google misalnya tentang apa, antum bisa melacak situsnya dia terindeks Scopus ataukah tidak. Nah, kalau terindeks Scopus, antum layak menggunakan jurnalnya untuk dijadikan referensi dalam kajian teori. Pak, kok ribet gitu Pak ya? Nah, ada yang lebih mudah, tapi juga tidak bisa menjadi cara yang baik 100% ya. Antum bisa menginstal di HP antum menggunakan fasilitas iPusnas. Saya ulangi lagi, iPusnas. Ini adalah software gratis yang bisa antum unduh dari Play Store. Antum melakukan pendaftaran dan sebagainya mudah sekali. Itu adalah perpustakaan nasional ya, versi digital. Antum bisa mengakses judul apapun, di situ banyak sekali buku-buku yang bisa antum baca. Tapi nggak bisa antum copy ya. Antum membaca, kalau pengen mengcopy ya diketik. Nah, di sana banyak sekali materi-materi yang terkait dengan pembelajaran. Barangkali iPusnas bisa menjadi alternatif karena bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia.
Nah, selanjutnya adalah hipotesis atau jawaban sementara. Asumsi awalnya bagaimana? Sudah paham semuanya ini. Kemudian metode penelitian, bla bla bla, ada pendekatan sampai di analisis data. Ini sudah diterangkan dalam matkul metodologi penelitian kuantitatif. Dan saya pun sudah cukup. Kemudian ada sistematika pembahasan. Ini dari bab 1 sampai referensi, itu isinya nantinya apa saja yang ditampilkan. Nah, itu sekilas tentang proposal kuantitatif. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya adalah proposal kualitatif, kual. Ada judul penelitian sama dengan tadi, latar belakang masalah, fokus penelitian. Sebetulnya ada istilah yang rancu di sini, ada fokus, ada perumusan masalah. Tapi sebetulnya itu sama saja. Mau tidak mau dalam kualitatif sebagai suatu penelitian ini juga harus ada rumusan masalahnya atau fokus penelitiannya. Isinya apa fokus penelitian? Ya rumusan masalah itu. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, ada lagi yang namanya manfaat penelitian. Ini sama dengan tadi, manfaat secara teoritis dan praksisnya bagaimana. Kemudian ada definisi istilah. Ada definisi istilah. Ini sebetulnya sama ya dengan definisi operasional dalam penelitian kuantitatif. Kemudian ada kajian kepustakaan, penelitian terdahulu sama dengan yang tadi penjelasannya, kajian teori juga sama, metodologi penelitian, ini ada pendekatan, kemudian teknik pengumpulan data dan sebagainya, lalu ada sistematika pembahasan. Nah, baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas terkait dengan proposal kajian pustaka atau pakai pustaka juga nggak masalah, atau library research. Ini pada dasarnya adalah melakukan penelitian yang menggunakan sumber-sumber teks atau literatur, baik itu buku maupun jurnal atau apapun. Nah, secara konten dalam proposal ini hampir sama dengan yang tadi. Ada judul penelitian, ada latar belakang masalah, ada fokus kajian atau rumusan masalahnya, kemudian ada tujuan penelitian, manfaat, teoritis dan praksisnya, kemudian definisi istilah atau definisi operasional, kemudian ada kajian kepustakaan yang isinya juga sama dengan yang tadi, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori, kemudian ada metode penelitian. Nah, terkait dengan metodologi penelitiannya ini hampir sama dengan penelitian di kualitatif, hanya saja menghilangkan subjek penelitian dan lokasi penelitian karena sifatnya pustaka. Lalu ada sistematika pembahasan, ini sama dengan yang tadi penjelasannya, dan semoga ini bisa difahami semuanya materi ini agar nanti bisa mudah dalam mengoperasikan penulisan proposalnya. Untuk yang terakhir kalinya, karena penulisan proposal ini sifatnya adalah teknis dan tentunya juga penugasan tidak mungkin dengan menulis contoh proposal, tapi saya minta tugas ini dikerjakan dan dikirim ke alamat email saya. Isinya tugas ini adalah mengisi form penelitian. Jadi paling tidak ini adalah awal untuk melakukan penelitian. Jadi diusahakan meskipun masih lama dalam mengajukan judul skripsi, tapi paling tidak antum sudah punya save ya, mulai detik ini harus punya save topik yang akan antum jadikan penelitian, sehingga pas saat nanti sudah waktunya dalam mengajukan judul, antum tidak lagi kebingungan kira-kira judulnya apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini saya bantu
agar antum mengisi peta awal ini, kemudian dikasih penjelasannya, singkat juga tidak masalah, yang penting antum mengisi semuanya, dan usahakan ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, karena ini merupakan celengan awal untuk melakukan penelitian pada waktu berikutnya, sehingga pas saat nanti antum sudah saatnya mendaftar skripsi, antum sudah punya ancang-ancang tema atau topik. Nah, di sini yang perlu diisi itu adalah latar belakang masalah. Kira-kira masalahnya apa yang antum temukan dalam pembelajaran bahasa Arab? Masalahnya apa, baik di sekolah maupun di pondok, ya? Itu temukan dulu masalahnya apa. Kemudian antum harus menurunkan masalah itu dalam bentuk variabel, baik variabel bebas maupun variabel yang terikat. Ingat, dalam semua tipologi penelitian, baik itu quant, qual maupun library research, itu pasti ada variabel. Kemudian antum turunkan lagi menjadi rumusan masalah. Paling tidak yang antum buat di sini rumusan masalahnya jumlahnya 2, ya, jangan 3, jangan 1. Kemudian kerangka teori. Kerangka teori ini paling tidak antum memiliki kerangka berpikir di situ yang bisa antum jelaskan. Singkat nggak masalah, 4 atau mungkin 5 paragraf. Dan juga tentunya antum menyebutkan referensinya apa, ya. Lalu metode penelitian. Di metode ini tentunya antum akan membahas terkait jenis penelitiannya apa, ya. Apakah kualitatif ataukah kuantitatif. Kemudian subjek penelitiannya ini siapa. Kemudian lokasi penelitiannya ini di mana. Lalu jenis data penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder. Apa itu data primer? Yaitu data yang terkait langsung dengan topik. Kemudian apa itu data sekunder? Data yang terkait tidak langsung dengan topik. Lalu antum akan mengisi teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menjawab terkait bagaimana data itu nanti akan dikumpulkan, pakai cara apa. Gampangannya begitu, pakai cara apa? Apakah menggunakan observasi, ataukah wawancara, ataukah dokumentasi, ataukah ketiga-tiganya semuanya? Ini antum harus menentukannya di situ dan dijelaskan. Kemudian di teknik analisa datanya. Teknik analisanya bagaimana? Di tahap reduksi datanya, di tahap penyajian datanya, di tahap penarikan kesimpulannya. Ini dijelaskan pada form penjelasan ini. Kemudian lalu buatlah judul penelitian, tentunya sesuai dengan rumus judul tadi. Ada keyword dan seterusnya, itu harus jelas dan bisa diukur. Lalu terakhir adalah referensi, ini harus antum tampilkan. Nah, tolong mulai saat ini, ya, antum silakan berpikir sejernih mungkin tentang topik yang akan dibahas, masalah apa yang ada pada pembelajaran bahasa Arab. Kemudian antum paling tidak mulai detik ini menyicil referensi. Referensi itu tidak harus dalam bentuk buku fisik loh, ya. Boleh juga referensi yang sifatnya elektronik, misalnya PDF, video, atau yang lain sebagainya. Nah, semoga ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan bisa dikirimkan ke email saya. Semoga bisa memahamkan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.